didirikannya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257 oleh Baab Maskur Malamo, juga dikenal sebagai Momole Chiko, di daerah Faramadiahi. Awalnya wilayah tersebut terdiri dari 4 kampung yang masing-masing dipimpin oleh kepala marga atau momole tersebut. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, meskipun pada saat itu belum ada agama yang dianutnya. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya mengenai awal dari Kerajaan Ternate. Yang pertama, asal-usul Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate bermula dari 4 kampung yang dipimpin oleh kepala marga atau momole. Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak dahulu kala, sehingga sudah terjadi hubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu, dan Cina. Karena ancaman perompak yang semakin meningkat, para momole sepakat memilih Momole Chiko sebagai raja atau Kolano. Momole Chiko kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Baab Maskur Malamo. Kedaton pertama Kerajaan Ternate didirikan di Faramadiahi. 2. Masa pemerintahan Baab Maskur. Baab Maskur Malamo memerintah dari tahun 1257 sampai dengan 1277 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah-daerah di sekitar Maluku. 3. Transisi ke Islam. Kerajaan Ternate baru secara resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Marhum adalah raja Ternate pertama yang memeluk Islam, dan putranya Zainal Abidin yang memeluk Islam pada tahun 1486 sampai dengan 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Gelar raja kemudian diganti menjadi sultan setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. 4. Masa kejayaan. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi. Wilayah kekuasaan Ternate saat itu membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Sultan Babullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Wah, keren banget ya. Nah, lokasi dari Kerajaan Ternate sendiri terletak di Pulau Ternate, bagian dari Kepulauan Maluku Utara. Ibu kota kerajaan yang juga menjadi pusat pemerintahan terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Ternate. Pulau Ternate sendiri terletak di sebelah barat Pulau Halmahera. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai istilah dari politik Kerajaan Ternate. Nah, istilah politik Kerajaan Ternate mengacu pada dinamika politik yang terjadi dalam Kerajaan Ternate, salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Maluku, Indonesia Timur, khususnya pada masa kejayaannya antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Politik Kerajaan Ternate yaitu yang pertama monarki Islam sentralistik. Kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang sultan dan sistem politiknya berbentuk monarki sentralistik. Kekuasaan tertinggi ada di tangan sultan, namun ia dibantu oleh dewan penasihat, tokoh adat, dan bangsawan. Yang kedua yaitu pengaruh Islam. Masuknya Islam pada abad ke-15 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan hukum. Sultan Ternate mengadopsi hukum Islam sebagai bagian dari struktur pemerintahannya selain hukum adat. Yang ketiga, persaingan dengan Kerajaan Tidore. Ternate dan Tidore adalah dua kekuatan utama di Maluku yang sering bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Persaingan ini turut membentuk kebijakan politik luar negeri kedua kerajaan, termasuk aliansi dengan kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Yang keempat, hubungan dengan bangsa Eropa. Politik luar negeri Ternate sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan bangsa Eropa. Misalnya, Portugis awalnya menjadi sekutu tapi kemudian menjadi ancaman karena upaya dominasi. Belanda FOC kemudian menjadi mitra strategis untuk melawan Portugis dan Tidore. Yang kelima, politik ekspansi dan pengaruh regional. Ternate pernah memperluas pengaruhnya hingga ke Sulawesi, Papua Barat, dan kepulauan Maluku lainnya melalui sistem vasal dan pengiriman utusan kerajaan.
Keenam, peranan Sultan Ba'abullah. Salah satu tokoh politik paling terkenal adalah Sultan Ba'abullah selama 1570 hingga 1583. Di bawah kepemimpinannya, Ternate berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka dan memperluas wilayah kekuasaannya. Sekian penjelasan dari lokasi dan politik Kerajaan Ternate. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat Kerajaan Ternate. Masyarakat Ternate dibagi menjadi beberapa lapisan sosial. Yaitu pertama ada sultan atau warga kerajaan, yaitu memiliki puncak kekuasaan, memiliki otoritas tertinggi dalam politik dan agama. Lalu yang kedua ada bobato atau para bangsawan dan penasehat sultan. Biasanya berasal dari keturunan bangsawan atau orang terpandang. Lalu yang ketiga ada soa atau kelompok masyarakat adat yang memiliki pemimpin sendiri. Setiap soa memiliki fungsi tertentu dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Lalu ada rakyat biasa, yaitu dalam golongan ini terdapat seperti petani, nelayan, pedagang yang menjalankan hidup sehari-hari dan menjadi tulang punggung ekonomi. Lalu ada budak. Terdapat sidang perbudakan di Kerajaan Ternate. Biasanya budak itu berasal dari tawanan perang atau kelompok masyarakat yang kalah dalam konflik. Lalu yang kedua, ada sistem pemerintahan adat. Kerajaan Ternate menganut sistem pemerintahan adat, yang dimana masyarakat Ternate ini diatur oleh sistem adat yang kuat, terutama melalui lembaga bobato yang membantu sultan dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat. Lalu yang ketiga, pengaruh Islam. Sejak Ternate memeluk Islam sekitar abad ke-15, agama Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dan syariat Islam mulai dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ekonomi Kesultanan Ternate. Ekonomi Kesultanan Ternate berpusat pada perdagangan rempah-rempah. Jadi terutama cengkeh dan pala. Yang sangat diminati pasar internasional. Pelabuhan Ternate menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai, menarik pedagang dari berbagai bangsa. Sultan mengatur perdagangan melalui penjabat syah bandar dan menerima upeti dari daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan Ternate itu. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Ternate. Yang pertama ada Bab Masur Malamo dari tahun 1257 hingga 1277. Raja ini pendiri Kesultanan Ternate, menggabungkan 4 kampung besar menjadi satu kerajaan, masih memeluk kepercayaan lokal, belum Islam. Yang kedua ada Marhum dari tahun 1465 hingga 1486. Raja pertama yang memeluk Islam. Islam masuk melalui perdagangan Arab dan ulama dari Gresik. Awal perubahan besar dalam struktur kerajaan. Yang ketiga ada Zainal Abidin dari 1486 hingga 1500. Sultan pertama Sultanan Ternate. Mengganti dari gelar raja menjadi gelar sultan, menerapkan hukum Islam dan memperkuat struktur birokrasi. Yang keempat ada Sultan Bayanullah. Sultan Bayanullah ini memimpin dari tahun 1500 hingga 1522. Sultan Bayanullah membuat kerajaan Ternate memperluas hubungan dagang dengan bangsa asing, Arab, Cina, dan India. Portugis pertama kali datang ke Maluku pada masa kepemimpinan Sultan Bayanullah ini. Yang kelima ada Sultan Babullah Datu Syah. Dia memimpin dari tahun 1570 hingga 1583. Masa keemasan Kesultanan Ternate. Jadi masa kejayaan Kesultanan Ternate ada pada kepemimpinan Sultan Babullah Datu Syah. Pada saat itu kerajaan Ternate mengusir Portugis dari benteng Ternate. Di tahun 1575 dia menguasai wilayah yang sangat luas dari Sulawesi
Maluku, Nusa Tenggara, hingga sebagian Mindanao atau Filipina Selatan. Nah, jika disebut dengan penguasa 72 pulau, Ternate menjadi kekuatan politik dan militer terbesar di Indonesia Timur pada saat itu. Nah, yang keenam yang terakhir ada Sultan Saidi Berkat yang memimpin pada tahun 1583 hingga 1606. Nah, masa awal kemunduran karena konflik internal dan masuknya pengaruh Belanda dan Spanyol. Jadi pada saat ini masa-masa kehancuran kerajaan Ternate. Nah, di tahun 1606 Ternate jatuh ke tangan Spanyol. Sultan Saidi diasingkan ke Manila. Yang terakhir adalah berakhirnya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berakhir karena perjanjian pada 7 Juli 1683 yang membuat Ternate menjadi kerajaan Dependen Belanda. Perjanjian ini mengakhiri status Ternate sebagai negara berdaulat. Perjanjian ini menandai akhir dari masa Ternate sebagai negara merdeka. Kerajaan Ternate mulai melemah setelah wafatnya Sultan Babuloh dan menghadapi berbagai masalah dari luar. Oki juga mulai berkuasa atas hak monopoli perdagangan di Ternate. Akhir kerajaan Ternate dapat dikatakan dipicu oleh perjanjian 1683 yang membuat kerajaan menjadi kerajaan Dependen Belanda, serta pelemahan pemerintahan dan masalah dari luar, termasuk dominasi VOC.